Anda masih menyaksikan debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, kita memasuki segmen akhir tanya jawab antar pasangan calon. Di segmen ini kita harapkan setiap paslon mampu menguji argumentasi lawan agar para pendapat ataupun juga kemudian para pemilih ini dapat semakin yakin memilih pemimpin mereka di Kabupaten Kaimana untuk 5 tahun ke depan. Untuk itu kembali kami mengundang masing-masing pasangan calon untuk menempati podium yang telah disediakan. Dan sebelum kita mulai, kami meminta kepada para pendukung agar tetap tenang karena sesi ini sangat rentan untuk terpancing. Ya, tapi tentunya segmen ini menjadi segmen yang seru. Mekanismenya masih sama seperti segmen sebelumnya, masing-masing pasangan calon. Kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Baik, pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, Bapak. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Saudara pasangan calon nomor 2, kita mengetahui bahwa di Kabupaten Kaimana kontribusi sektor primer, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan memberi kontribusi yang rendah terhadap PDRB, hanya 1,04%. Ini berdampak luas juga terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena sebagian masyarakat mereka hidup pada sektor primer tersebut, bergemul pada sektor primer tersebut. Bagaimana strategi yang akan saudara tempuh untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan menaikkan kontribusi terhadap PDRB dari sektor primer, pertanian, kemudian kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktunya 2 menit Bapak dimulai saat Anda berbicara. Iya, baik, terima kasih. Berkaitan dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, ini menjadi leading sektor karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Sudah tentu upaya-upaya yang kita lakukan, contoh di sektor perikanan, kita memberikan sejumlah bantuan alat-alat tangkap, baik itu jaring ikan, jaring udang, bahkan juga cool box dan juga GPS. Begitupun di sektor pertanian, kita memberikan bantuan alat-alat pertanian dengan diharapkan dan juga pupuk subsidi, diharapkan dengan sedikit perhatian ini bisa membantu para petani untuk memperluas usaha mereka, baik itu yang pertanian maupun yang perikanan. Sedangkan kehutanan ini menjadi domainnya dari pemerintah provinsi, sehingga izin-izin kehutanan itu semua langsung dari provinsi. Jadi ruang kita perikanan, pertanian, dan perkebunan. Perkebunan kita tahu bahwa potensi kita selain pala, juga pisang. Pisang ini dari Dinas Pertanian mengupayakan untuk membuka pasar di Timika. Jadi kalau kita lihat ada kapal perintis yang masuk itu bisa 10 trek sampai 15 trek, barang-barang ini dibawa untuk dijual ke Timika. Bukan hanya itu, lewat Dinas Perindakop, kita mengajarkan mereka untuk bahan olahan, artinya pisang ini bisa jadi keripik dan bahan-bahan olahan lain yang punya manfaat ekonomi untuk mereka sendiri. Terima kasih. Baik. Baik. Waktunya sudah habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Baik, silakan selanjutnya untuk nomor urut 1 menanggapi. Waktu Bapak 1,5 menit dimulai saat Bapak berbicara. Hemat kami bahwa sentuhan terhadap sektor primer ini harus dilakukan dengan inovasi yang baik.
Jadi seperti misalnya ada kebijakan yang berkaitan dengan peluasan lahan pertanian, pemilihan budidaya tanaman pertanian dan perkebunan yang sesuai. Ini harusnya kita menghadirkan juga inovasi teknologi di dalam budidaya tanaman hingga dengan demikian bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Tapi yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat. Jadi ada upaya pemberdayaan kepada masyarakat, memberi penyuluhan kepada masyarakat bahwa ada sektor-sektor yang apabila mereka geluti, maka itu akan bisa memberi kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga yang meningkat juga dapat memberi kontribusi terhadap PDRB. Hingga dengan demikian bahwa perhatian untuk menggumuli sektor yang menghidupi banyak orang ini harus dilakukan lebih serius. Hingga dengan demikian kita berharap bahwa penanganan yang serius juga akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara lebih bermakna. Jadi kita misalnya sentuhan dengan program 1 juta pohon pala itu nampaknya hasilnya sekarang sudah terlihat. Nah tentu komoditas lain pula kita harus memberi perhatian yang serupa. Terima kasih. Baik, silakan nomor urut 2. Kami persilakan untuk menanggapi balik waktu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, kita sepakat bahwa lending sektor ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menjadi daya ungkit di Kabupaten Kaimana. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Pemda Kaimana telah bekerja sama dengan IPB Bogor. Kita sudah menyekolahkan anak-anak Kaimana. Diharapkan dengan nanti mereka tamat di IPB Bogor menjadi agen perubahan dalam hal pertanian yang berteknologi modern. Ini upaya dari pemerintah daerah. Dan juga kita bisa buktikan bahwa data dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi itu dari tahun ke tahun bertumbuh. Di tahun 2020 kita tahu itu minus 2,83 karena di tahun 2019 itu COVID dan 2020 ada dampak. Sekarang di tahun 2023 kita sudah plus 3. Artinya kita mau katakan bahwa dari minus 2 ke 3 itu ada peningkatan kurang lebih 5 poin. Ini upaya dari pemerintah daerah untuk mendukung lending sektor di Kabupaten Kaimana sehingga menjadi ungkit pendapatan per kapital Kabupaten Kaimana yang dulunya cuma 8.325 di tahun 2023 jadi 8.749 juta. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kali ini giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan pada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit Bapak dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Visi, misi, dan program kerja adalah kontrak politik antara pasangan calon dan juga masyarakat. Visi misi yang disusun berdasarkan hasil pengamatan dan juga pendalaman sehingga menjadi solusi atas persoalan daerah dan juga masyarakat. Berdasarkan pengamatan kami di media sosial, setidaknya ada 4 visi misi pasangan calon nomor urut 1 yang berbeda dengan visi misi yang didaftarkan di KPU secara resmi. Inkonsistensi ini membingungkan masyarakat di bawah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak ingin digunakan? Cukup. Cukup? Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Boleh berbagi peran Bapak, silahkan. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya kira tidak ada kebingungan di dalam membaca visi dan misi daripada pasangan nomor urut 1. Alangkah baiknya apabila Anda memegang dokumen asli daripada visi dan misi kami, hingga dengan demikian dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang berbagai program-program yang kami persiapkan di dalam menjawab persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sumber daya alam maupun sumber daya maupun sosial kemasyarakatan. Jadi karena konteks kita pada 3 tema itu, kami mengharapkan bahwa
perhatikan dengan baik-baik dalam dokumen visi dan misi yang kami serahkan ke KPU adalah tidak membingungkan, bisa dibaca dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak ingin digunakan? Masih ada waktu? Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari pasangan nomor urut 1, kami juga bingung dengan pasangan nomor urut 2, program prioritas yang nomor 1 itu. Yang satu rumah, satu sarjana. Coba bisa jelaskan? Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu digunakan? Pasangan calon nomor urut 1? Masih ada waktu? Ingin digunakan? Apakah sudah cukup? Tolong bisa jelaskan toh, biar lebih kita bisa tahu begitu. Baik. Baik, waktu habis. Baik, selanjutnya kami persilakan nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Bapak 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Iya, dalam sesi ini ada saling melempar jawaban dan menjawab. Sudah tentu tadi dari pasangan kita nomor 2 menanyakan kepada pasangan nomor urut 1. Jadi bukan nomor urut 1 menanyakan balik kepada nomor 2. Ya, jadi kan kita tanya berkaitan dengan visi misi yang kita amati di sosial media itu ada perubahan-perubahan dibandingkan yang didaftarkan di KPU. Bahkan tadi dalam sesi pertama disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 berkaitan dengan visi misi yang kita dengar itu kelihatannya kalau saya tidak salah mungkin ada beda dengan yang didaftarkan oleh KPU. Karena visi misi ini menjadi kontrak politik antara pasangan calon dengan masyarakat. Masyarakat memilih pasangan calon itu melihat visi misi apa yang berpihak kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menjatuhkan pilihan politik kepada pasangan calon yang benar-benar berpihak untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Masih ada waktu? Bapak, sudah cukup? Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Baik, selanjutnya nomor urut 1, silakan menanggapi balik. Waktu 1,5 menit dimulai saat berbicara. Ya, persoalan visi misi dari pasangan calon, semua tentunya mempersiapkan visi misi yang berangkat dari bagaimana memetakan kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat dan daerahnya. Dengan memotret tentang kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat dan daerahnya, maka kemudian disusunlah apa yang menjadi misi visi, yaitu suatu komitmen yang kuat untuk merubah keadaan masyarakat dan daerah menjadi keadaan yang lebih ideal. Hingga dengan demikian kami sudah menetapkan visi sebagaimana yang ditetapkan dan itu tentu saja mengacu kepada visi pembangunan nasional. Menjadikan Kaimana yang tertib, Kaimana yang maju, Kaimana yang sejahtera, Kaimana yang adil, dan Kaimana yang berkelanjutan. Dari situ kemudian ada berbagai misi yang dipersiapkan yang dimulai dengan pertama kali itu adalah peningkatan sumber daya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, kemudian pengembangan struktur perekonomian yang tangguh, kemudian pemantapan kinerja pemerintah daerah, kemudian implementasi pembangunan yang berkelanjutan, yang berikut adalah peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama, adat, dan budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Bapak, Ibu, dan hadirin, boleh kita berikan dukungan yang luar biasa untuk semua pasangan calon Bupati maupun calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana. Luar biasa, hadirin dan pemirsa, itulah tadi sesi tanya jawab dan juga menanggapi dalam debat
debat publik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024. Masih ada sesi berikutnya, yaitu pernyataan penutup atau pernyataan pamungkas dari masing-masing pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kaimana yang akan kita saksikan bersama usai jeda berikut ini.